Aquacultur Untidar Siap siap menjadi menjadi poros poros perikanan dunia. Salam Bari, Salam jaya selalu. Halo Aqua Friends, selamat datang di Aquapod, di tempat di mana kita ngobrol santai seputar dunia kampus mengenai isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Di kalangan seputar kampus Waperta, kali ini bersama aku, Fikri, yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Sebelumnya kita perkenalan dulu pada narasumber hari ini yang begitu spesial pada tema hari ini. Selamat siang, Mas. Boleh mungkin bisa diperkenalkan? Oke, terima kasih atas kesempatannya kepada tim dari atau Himagua Untidar. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Ahmad Rifai dan saya itu Prodi S1 Aquacultur angkatan 2023. Baik. Mungkin sebelum membahas ke perbincangan apa yang perlu dibahas ini, apa yang kalian ketahui di seputar kampus Waperta ini? Oke, tenang saja teman-teman. Episode ini kita bakal membahas tentang tips and trick pengalaman dari Mas Rifai ini, mulai dari cara mengatur waktu dan sebagainya. Oke, langsung aja pada pertanyaan yang pertama. Baik, Mas Rifai. Mungkin pertanyaan yang pertama ini, bisa Mas Rifai ini menceritakan sedikit tentang diri Mas Rifai dalam bidang prestasi yang Mas Rifai tekuni sekarang. Oke, jadi sebelum itu, berarti pertanyaan itu kayak saya suruh menceritakan tentang bagaimana saya itu menekuni prestasi gitu teman gitu ya. Oke, jadi teman-teman sedikit untuk menyampaikan bahwa saya itu sebenarnya itu orangnya itu nggak aktif. Karena apa? Ya karena itu saya sebenarnya itu semester 1, 2 itu hanya kuliah kupu-kupu. Kupu-kupu aja. Jadi kayak ya udah pulang pergi praktikum karena kita ya aqua gitu kan. Jadi banyak praktikum. Cuma gitu-gitu aja. Emang karena saya nggak punya pandangan terkait mau ngapain sih di kuliah gitu. Tapi ketika saya emang join UKM, khususnya saya ikut UKM Iksan. Nah, di situ saya baru menemukan arah saya kuliah itu mau ngapain aja sih gitu. Nah, jadi setelah semester 3, jadi saya itu baru menemukan kayaknya ini saya ini mau kuliah nggak cuma kuliah aja. Lebih baik kuliah sambil ngapain kayak entah aktif di organisasi atau lomba, tapi saya pengen nyoba di kepanitiaan kayak kurang cocok. Ternyata saya lebih suka di lomba. Nah, saya mulai lomba itu mulai tahun 2024. Jadi semester 3 di bulan Oktober gitu, Mas. Baik, Mas Rifai. Mungkin itu teman-teman cerita dari awal proses Mas Rifai ini yang mungkin dikenal banyak orang di kampus. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua teman-teman. Apa sih pertama kali Mas Rifai ini memotivasi untuk mulai aktif dalam berprestasi di bidang tersebut? Apakah dari dulu ini Mas Rifai memang sudah punya minat di bidang itu sendiri atau justru tumbuh seiring waktu kuliah? Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, jadi sebenarnya itu saya di SMA, terutama di SMA itu saya kayak orang yang nggak jelas, luntang luntung. Karena apa? Karena di saya itu kan SMA itu asrama. Di asrama itu saya cuma karena udah dipikirin sama saya sendiri udah yang penting SMA itu pasti lulus kok, ngapain gitu kan. Jadi saya itu ngapain lah, nggak usah aktif-aktif, bodo amat gitu kan. Jadi waktu SMA udah lulus nih, kalau udah lulus langsung masuk kuliah di Untidar. Nah, waktu di Untidar tuh saya berprinsip pada diri sendiri bahwa ngapain ya kalau misal di kuliah kok masa kayak SMA sih, masa mau jadi kayak orang ya udah kuliah pulang dan nggak ngapa-ngapain gitu, masa kita nggak memanfaatkan privilege-nya sebagai mahasiswa gitu kan. Nah, menurut saya itu kayak nggak bisa nih, masa harus kayak gini. Nah, mulai dari itu kayak saya itu udah mulai berprinsip kalau saya yang penting nyobalah, mau keluar dari zona nyaman lah, nyoba. Padahal saya itu di SMA bahkan sampai ya mungkin sampai sekarang masih belajar, dan SMA itu saya belum pernah basic sama sekali terkait tentang mungkin lomba. Karena kan saya sekarang itu seringnya
mengikuti lomba kepenulisan, khususnya di esai ataupun karya tulis gitu kan. Nah, jadi untuk lomba tersebut saya itu tidak punya basic sama sekali. Di SMA itu saya itu nggak punya basic sekali, Mas. Iya. Jadi kayak SMA ya udah, bahkan saya sampai kuliah pun nggak punya basic dalam menggunakan Microsoft Word. Iya. Nah, jadi kayak gimana kita bisa mulai untuk berkembang, bisa grow up, akan tetapi kita nggak punya basicnya gitu. Kita nggak punya latar belakang dari SMA dan kita baru mulai di waktu itu juga. Nah, gimana kita untuk memulai hal-hal tersebut gitu. Nah, saya itu yang penting, yang pertama itu yang penting dari niatnya itu sendiri kan. Nah, ketika niat kita udah yakin kalau kita mau, nah, tujuan kita mau ke situ nih. Misalnya tujuan kita mau nggak mau kayak SMA lagi. Nah, otomatis kita udah punya pandangan buat ke depan bahwa ada target yang mau dicapai gitu kan. Nah, target itulah yang membuat saya itu kayak bisa sih harusnya, tapi gimana caranya buat terjun ke dunia itu. Nah, caranya kalau saya sendiri tuh ikutnya di UKM. Nah, dari UKM itu saya itu bisa ikut lomba pertama kali itu di bulan Oktober. Nah, kenapa saya bisa ikut lomba itu? Karena diajak dari cutting gitu. Kenapa bisa diajak dari cutting gitu, Mas? Ya karena saya itu kayak penasarannya itu lebih. Jadi ketika teman-teman di sini pengen ikut kayak organisasi ataupun pengen hal-hal nyoba hal-hal baru, menurut saya itu apa ya? Aktif lah intinya di bidang tersebut dulu, baru gimana caranya teman-teman itu bisa membawa atau merebut hatinya cutting. Dalam artian teman-teman itu bisa kayak membuat cutting tersebut itu kayak ayo ikut, Mengajak, ayo ya. bisa ngajak, ayo. Nah, kalau ketika teman-teman atau cutting dari kita udah tahu wah ini punya potensi di sini nih, otomatis kan kita bisa diajak gitu kan. Iya, Mas. Nah, dari situ saya mulai belajar. Yang awalnya saya nyoba, ternyata oh ilmu barunya bukan kayak gitu nih. Ternyata yang seharusnya kita ketika di karya tulis itu ada sesi finalis dan ada presentasi, yang saya tahu itu kan biasanya langsung ya udah kita pahami aja. Ternyata ketika kita gali lebih dalam nggak cuma sampai segitu aja gitu. Jadi ketika kita udah mulai hal baru, ketika kita yakin sama potensinya diri kita dan kita berani memulai, insya Allah dari teman-teman bahwa kita sendiri itu bisa. Yang penting yakin dan teman-teman itu tetap berproses gitu. Ya, yang penting mau mulai gitu ya. Nah, benar sekali. Oke, gitu teman-teman. Jadi ini Mas Rifai berarti dulu waktu SMA itu nggak pernah mengikuti lomba-lomba kayak gitu? Sama sekali nggak pernah. Di sini kan SMA itu kan corona ya, Mas. Oh, Ya, coronanya itu aduh, nggak bisa apa-apa. bisa. Di sini saya juga masuk SMA juga telat dan emang ya udah SMA buat apa sih, paling ya udah masuk kuliah, masuk SMA langsung dah kayak gitu aja, Mas. Jadi ya udah nggak punya basic sama sekali saya, benar-benar dari nol. Dan itu informasi juga dari cutting juga sangat penting ya, Mas ya. Betul sekali. Karena apa ya, nantinya itu ketika kita dapat informasi dari cutting, otomatis teman-teman bakalan ada informasi selanjutnya. Nggak mungkin informasi pertama dari cutting terus langsung berhenti di itu aja. Otomatis ketika teman-teman ada ketertarikan dalam di bidang tersebut, misal saya sendiri itu lomba, otomatis apa ya, cutting itu bakal ada wah ini cocok nih, ini bisa nih gitu, Mas. Maka dari itu kalau misal teman-teman mau memulai hal baru, khususnya misal lomba ataupun organisasi, teman-teman itu bisa tanya-tanya dulu terkait hal tersebut kepada cutting atau kepada teman-teman yang emang sudah menerjuni di bidang tersebut seperti itu. Baik, gitu teman-teman. Jadi ini bisa teman-teman bisa mengambil dari cerita Mas Rifa ini buat untuk memulai bagi teman-teman yang kepengen ikut berprestasi. Lanjut Mas Rifa ini pertanyaan selanjutnya. Di sini ada beberapa banyak mahasiswa yang kesulitan membagi waktu antara kuliah, juga organisasi dan prestasi. Nah, itu dengan cara Mas Rifai sendiri nih, gimana cara Mas Rifai ini mengatur waktu supaya tetap seimbang dan tidak keteteran? Oh, gitu. Oke, ini kadang pertanyaan yang sering banget ditanyain banyak orang karena emang ketika kita mau grow up, ketika kita mau berkembang, otomatis kita harus mungkin bisa mengorbankan hal-hal yang lain gitu. Nah, gimana caranya kita bisa berkembang tapi tidak bisa hal itu nggak bisa ditinggalin gitu kan? Iya, Nah, kalau menurut saya sendiri yang saya alami karena saya mungkin akhir-akhir ini sering menekuni di bidang lomba, terutama di penulisan karya tulis ilmiah ataupun esai gitu. Nah, jadi
saya itu membagi waktunya karena waktu terutama awal-awal gitu ya. Karena kan saya itu mulai dari semester 3 semester. Nah, kalau saya sendiri dari semester 3 itu kan mumpung gitu. Semester awal itu kan kalau kita sendiri di prodi kita itu kan nggak terlalu banyak, belum terlalu banyak gitu. Laprak gitu ibaratnya. Nah, jadi kalau saya itu ketika ada laprak, udah ada pembagiannya, udah ada deadline, sebisa mungkin kita itu kerjain dulu. Hal-hal yang sekiranya teman-teman itu bisa dikerjain. Misalnya kadang kan teman-teman malas ngerjain karena apa ya, hasilnya belum ada, ngapain kerjain gitu kan. Nah, kalau saya sendiri nyicil hal-hal yang sekiranya itu bisa dikerjain terlebih dahulu, misalnya latar belakangnya atau mungkin pinjam pustaka, betul sekali. Nah, hal tersebutlah yang mungkin teman-teman itu meringankan beban teman-teman untuk mengerjakan laprak selanjutnya gitu kan. Nah, dari situ saya itu mulai nyicil terlebih dahulu gitu Mas. Jadi ketika udah nyicil, otomatis pas udah selesai kegiatan praktikum, kita udah tinggal eksekusi di bagian hasilnya aja. Nah, gimana kita ketika udah selesai praktikum, tapi tidak bisa meninggalkan ketika kita ingin berkembang untuk berproses untuk berprestasi misalnya di lomba ataupun organisasi, karena saya menekuni bidang lomba. Jadi teman-teman itu nyari relasinya itu banyak dari teman. Misalnya teman-teman itu ingin join apa ya UKM gitu, karena UKM tersebut biasanya itu yang apa ya bisa membangun teman-teman, karena di UKM tersebut itu relasinya itu ya sama, tujuannya itu sama. Misalnya kalau saya UKM Iksan, nah saya itu bidang kepenulisan atau divisi KTIA. Nah, di bidang tersebutlah yang membuat saya itu paham, karena ada kayak proker-proker yang membuat di divisi tersebut kayak kita untuk menuntut kita untuk belajar kepenulisan gitu Mas. Mungkin next misal dari Hima ada rutinan atau ada apa ya kayak ada agenda, bisa sharing session bareng terkait tentang kepenulisan, entah kepenulisan laprak, entah itu lomba. Jadi kita itu bisa apa ya memberikan pemahaman minimal dasarnya terlebih dahulu lah, terutama dalam mendapatkan urgensi permasalahan, latar belakangnya gimana, mencari idenya gimana. Otomatis ketika kita udah mendapatkan tersebut, kita udah lebih enak. Ketika kita udah tahu dasarnya, untuk manajemen waktu pun udah enak gitu kan Mas. Iya. Nah, karena apa? Ya karena ketika udah tahu alurnya, ritmenya, oh jadi seperti kalau lomba itu seperti ini gitu kan Mas. Otomatis kita mau ya benar bisa manage waktunya lebih enak, karena kita itu nggak mikir double kali gitu, nggak berpikir double gitu. Iya, betul sekali. Nah, jadi lebih enak aja gitu Mas. Ketika kita udah tahu ingin berproses di berbagai bidang, misalnya organisasi, tapi kuliahnya nggak ketinggalan, ya kita tetap memenuhi kewajibannya terlebih dahulu. Misal kuliahnya ketika udah selesai, misal di weekend nih, di weekend dari teman-teman atau dari saya itu biasanya kayak nyoba nyicil. Kalau saya lomba biasanya itu nyicilnya di misal nyicil dulu bagian latar belakang dulu, nyari ide dulu. Jadi kita tipsnya itu kalau di saya lomba kepenulisan buat alur berpikir, jadi pegang gitu. Jadi kayak pohon misalnya dari latar belakangnya, idenya apa, nanti pendahuluannya gimana gitu Mas. Jadi biar apa ya, kita mau eksekusinya juga enak gitu dan nggak mepet deadline gitu Mas. Biar seimbang gitu nah, ya Mas. Betul sekali. Berarti kalau Mas Rifa ini kalau caranya kayak begitu, berarti misal dari menyicil seperempatnya dari laprak itu, Mas Rifa ini menurut Mas Rifa ini, dari saya sendiri ingin meminta berpendapat. Nah itu kan otomatis ada pasti kayak nyari-nyari latar belakang ataupun tipus gitu kan, pasti kayak ini kan Mas, download dari file-file. Nah itu biar nggak lupa gitu, biar mungkin kasih tanda atau gimana pun, itu kayak gimana itu. Jadi kalau untuk mengatasi tersebut biasanya itu kan biar kita misalnya kan otomatis kan kita membuat file atau membuat project itu, kalau misal karya otomatis biar gak ketumpuk. Kadang kan kita karena biar kadang misal awal itu kan nyicil gitu kan. Nah, jadi kan kadang kalau misalnya ketimbun. Nah, jadi itu biasanya itu saya buat pakai buat timeline gitu Mas. Nah, jadi saya pakai sticky note itu biasa ditempel di tembok. Di sini saya punya wishlist sendiri, saya dicatat di situ. Terus di sini saya punya target, misal target udah ketika udah selesai, otomatis saya harus punya timeline sendiri. Misal minggu pertama saya harus udah selesai membuat latar belakangnya. Minggu kedua di bagian apa. Terus ketika apa ya, filenya itu biar nggak ketimbun gimana? Nah, saya itu biasanya itu saya ada namanya apa ya, aplikasi.
Bukan. Bukan. Jadi kayak file sendiri. Jadi kayak dikelompokkan sendiri gitu, Mas. Oh, Jadi misalnya iya iya. eh, Mas itu membuat karya. Jadi nanti ketika udah selesai dimasukin di situ aja gitu. Tapi hitungannya kalau secara umum itu nyimpennya tuh diupload di Drive gitu ya, Mas Nah, ya? benar Terus seperti itu. dibuat folder gitu ya? Nah, dibuat folder maksudnya. Jadi biar lebih ketata gitu. Nah, Iya. habis udah ketata, teman-teman juga harus nargetin. Misal minggu pertama teman-teman harus selesaiin latar belakang, minggu kedua harus isinya. Jadi teman-teman udah ada targetnya sendiri, ada pencapaian sendiri. Misal ketika kita udah target gitu Mas, terus otomatis kita lihat di sticky note sebelahnya. Apa Iya, itu pencapaian atau target kita? proses. Misal teman-teman mau targetin, kalau bisa bulan ini mau satu prestasi atau dua prestasi. Jadi kan ketika kita punya lihat timeline, biar nggak malas lagi, Iya, kita benar. lihat sebelahnya. Oh ternyata di Masih bulan jauh ini gitu saya ya. pengen berprestasi minimal satu. Jadi dengan adanya hal tersebut lah yang membuat saya itu kayak bisa sih, kan saya punya target gitu. Oh, gitu. Baik, 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 baik. Mantap sekali Mas Rifai ini. Mungkin ini nggak asing sih bagi Mas Rifai ini. Pasti selama Mas Rifai ini terjun di dunia mengikuti lomba-lomba tersebut, Mas Rifai ini pasti ada tantangan di balik itu semua. Nah, mungkin Mas Rifai bisa diceritain pengalaman tantangan yang terbesar yang menurut Mas Rifai ini sendiri. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya itu? Oke, jadi untuk tantangan itu sendiri, pasti yang pertama kalau orang awam bahkan saya pun tantangannya pasti apa? Gimana cara manajemen waktu? Oh, Nah, ya gitu. kan. Nah, Balik tadi kan lagi saya ya. kembali Iya. lagi ke pertanyaan sebelumnya. Tapi saya udah jawab di situ. Tips dari saya seperti itu. Kemudian kadang tantangan selanjutnya, kadang ketika kita ingin mulai lomba, misalnya lomba kepenulisan, pasti gimana caranya kita mencari ide atau gimana cara kita untuk apa ya bisa mempertahankan atau membuat karya itu bisa menarik Iya, juri kreatif biar supaya kreatif gitu. Nah, di bagian itulah biasanya yang sering ditanyakan dan kadang beberapa orang itu salah kaprah dalam artian di lomba itu sebenarnya itu kan misalnya gini, ada lomba dari kepenulisan itu ada misalnya ada esai dan ada karya tulis, iya, business plan gitu. Kalau yang saya kan esai sama karya tulis. Nah, yang biasanya salah, jadi teman-teman itu membuat karya, misalnya lomba esai, tapi lomba tersebut itu biasanya karyanya karya riset. Nah, itu oh, yang salah. terbalik gitu ya, Mas? Balik, harusnya yang riset itu di bagian karya tulis. Hmm, Nah, sedangkan esai itu sifatnya masih gagasan. Jadi iya, teman-teman ketika buat karya itu nggak harus diimplementasikan terlebih dahulu, nggak harus ada risetnya terlebih dahulu kalau yang namanya esai. iya. Nah, kadang yang salahnya di situ. Terus ada lagi, misalnya teman-teman apa ya buat esai, udah bener itu nggak ada riset, tapi salah lagi. Karena apa? Itu sifatnya bukan esai Saya, inovatif. yes, betul. Nah, dari tersebut teman-teman biasanya itu esainya kayak esai kayak artikel atau mungkin esainya itu kayak ya biasa gitu kayak Oh, yes. argumentatif dari sendiri aja. Padahal yang seharusnya sekarang itu yang di booming di era sekarang Iya, khususnya di bidang perlombaan tersebut. Kalau esai itu harusnya yang esai dari inovatif. Jadi teman-teman itu harus menciptakan sebuah gagasan yang solutif, yang berkelanjutan untuk apa ya, yang berdampak luas gitu. Nah, dari karya tersebut idenya mungkin harus menarik, entah dari kepenulisannya harus rapi dan nggak lupa juga harus disesuaikan sama yang namanya buku panduan. Nah, gitu. betul, betul. Ada pertanyaan ini mungkin lebih spesifik. Mungkin Mas Rifa ini tidak tahu, mungkin Mas Rifa ini sudah mempunyai pengalaman tersebut ataupun belum. Nah, sejauh ini Mas Rifa ini seperti apa dukungan dari kampus dan juga dosen, juga selain itu teman-teman Mas Rifai sendiri terhadap kegiatan Mas Rifai. Terus ada nggak momen ketika dukungan itu benar-benar bikin Mas Rifai ini semangat? Nah, mungkin bisa disampaikan pada teman-teman apa friends. Oke, jadi gimana saya bisa mulai sampai titik ini? Ya alhamdulillah saya sampai titik ini udah bersyukur banget karena yang tadinya saya nggak punya peran sama sekali, nggak punya dampak sama sekali, dan ketika saya di titik ini saya bisa sharing session minimal, bisa
ngasih saran, bisa ngasih tanggapan, bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman gitu. Eh, jadi untuk itu biasanya dukungan dari kampus gitu ya Mas. Iya. Yang pertama itu dukungan dari kampus. Nah, jadi saya ini sedikit menyipil kepada teman-teman, menyampaikan kepada teman-teman bahwa kampus itu sebenarnya mendukung banget ketika mahasiswanya itu untuk berkembang atau lomba. Nah, kadang kita kan misalnya pengen lomba gitu, pengen lomba, pengen di luar kota atau di luar pulau. Iya. Nah, Transport nah, perjalanannya. kadang kan kalau misalnya dari orang awam, kok bisa lomba itu duit dari Iya, mana? iya Kok benar. bisa lomba? Emang pakai duit sendiri apa enggak Iya. gitu kan? Nah, padahal di balik semua itu, ketika teman-teman mau berusaha, dalam artian teman-teman itu udah ada niat sendiri untuk pengen belajar itu dan mau ngajuin lomba. Karena apa? Yes. Sebelum kita mau ngajuin proposal untuk keluar kota atau luar pulau, pasti otomatis teman-teman itu harus melewati tahapan gimananya seleksi dari Iya. lomba tersebut ya. Nah, Yes. teman-teman ketika udah seleksi tersebut udah berhasil, gimana langkah selanjutnya gitu kan? Kadang kan bingung, aduh aku Iya. gimana nih transfernya? Iya benar. Nah, padahal ketika teman-teman misalnya kalau saya sendiri kan join UKM kan. Iya, Nah, Mas. kalau dari UKM itu bisa ngajuin dari langsung ke kampus gitu. Nah, jadi langsung ke bidang kemahasiswaan. Jadi teman-teman di sini itu langsung buat proposal pengajuan dana. Misalnya apa yang dibutuhin gitu Mas. Iya. Misalnya dari transportasi, penginapan, uang saku. Nah, misal hal-hal yang dibutuhin tersebut bisa ditulis ketika kita buat proposal terlebih dahulu, baru ngajuin ke kampus. Nah, dari kampus itu pasti apa aja yang perlu di-ACC, apa aja yang perlu dibeneri gitu kan. Iya. Nah, ketika udah dibenarkan, pasti wah, nunggu nih, nunggu dari pihak di bagian prosesnya rektorat. itu. Nah, prosesnya ketika udah nanti kita akan mendapatkan yang namanya kayak SPPD, surat perjalanan dinas gitu. Nah, kita nanti udah tahu nih, oh ternyata hal-hal komponen-komponen yang di ACC dari kampus, misalnya dari transportasi, dari uang, Iya. uang harian, dan kalau ketika teman-teman mau ngajuin kayak gitu, kalau bisa itu jangan mepet gitu. Karena dari bidang kemahasiswaan itu minimal ya hamin seminggu gitu nggak apa-apa. Tapi jangan langsung kayak hamin 2 hari. Gak ada prosesnya dari kampus buat memproses dari proposal teman-teman gitu. Nah, ketika kita udah pasti nunggu kan nunggu udah selesai. Nah, kita dapat nih apa namanya kayak apa yang perlu. Iya, ACC itu ya. Tapi kadang teman-teman ada dua pilihan misalnya, kadang kita harus nalangin terlebih dahulu. Kadang ketika teman-teman emang benar-benar nggak ada, bisa ngomong sama yang ACC tersebut. Iya. Jadi misal, Mas, kalau di BAKK itu namanya Mas Hanafi gitu. Kalau misal dari UKM gitu kan. Iya. Nah, Mas Hanafi terlebih dahulu, misal Mas bisa nalangin terlebih dahulu apa enggak? Misal tiket transportasi sama penginapannya. Nah, bisa gitu Mas. Nah, tinggal nanti Mas Hanafi berkenan apa enggak untuk nalangin terlebih dahulu gitu. Tapi saya pernah gitu bisa. Terus misalnya dari teman-teman itu nggak ikut UKM gimana? Lewat fakultas juga bisa. Fakultas juga menyediakan teman-teman buat berproses, buat berkembang. Jadi nanti mungkin alurnya saya kurang terlalu paham. Cuma saya udah pernah mungkin ke bagian TU nanti lupa namanya siapa di situ nanti bisa ditanyakan langsung ke wakil dekan. Nah, di situ nanti teman-teman apa ya dikasih tahu sama wakil dekan apa aja kira-kira Berkas. berkasnya apa aja, peluangnya gimana kalau teman-teman mau ngajuin dana buat juara apa enggak gitu kalau dari fakultas. Kalau saya seringnya dari kampus itu. Nah, terus pertanyaannya yang selanjutnya apa Mas tadi? Yang selanjutnya Yang setelah ini. yang setelah ini Mas, pengalaman ini dari Mas Rifa ini dari non akademik maupun akademik ini mana yang paling berkesan ini dari Mas Rifa? Oh, yang itu Mas, apa? Kalau saya sendiri itu yang paling berkesan karena saya awalnya itu emang saya itu aktifnya di bagian awalnya itu non akademik. Maksudnya non akademik itu mungkin bidang kayak olahraga terlebih dahulu. Kalau saya itu awal-awal semester lebih tertarik di bidang tersebut kayak olahraga, entah voli, futsal, kayak gitu. Tapi ketika saya udah menemukan kayak misalnya wah ini lomba lebih benefit buat saya nih, lebih profit buat saya nih. Nah, dari situlah saya itu meninggalkan organisasi. Ya walaupun saya belum pernah organisasi, tapi saya itu udah pernah organisasi di SMA. Jadi kayak saya lebih nyaman di bidang lomba gitu Mas. Nah, dari bidang lomba itu saya itu udah apa ya
udah alhamdulillah bisa dapat beberapa prestasi dan sekarang itu 1 tahun dalam 1 tahun saya mulai, alhamdulillah saya bisa juga udah mendapatkan 40 lebih, ya 40 plus Keren. gitu mas. Ya, itu ketika apa? Yang penting dari teman-teman itu ada kemauan tersendiri. Iya, benar sekali. Nah, ini bagi Mas Mas Rifai ini ada nggak momen ketika dukungan itu benar-benar bikin Mas Rifai ini semangat lagi? Hmm, oke. Jadi kalau jadi ngomong hal tersebut kayak momen dari dukungan tersebut, saya itu kan udah dukung, misalnya saya udah dapat dukungan dari kampus gitu ya. Misal dari uang pembinaan, kayak uang saku, uang harian Iya, gitu. Nah, ketika udah dapat dukungan, otomatis teman-teman itu udah tahu celahnya gimana gimana kalau kita untuk berproses, untuk berprestasi hmm, gitu kan. iya, Nah, ketika udah tahu, udah nyaman, udah ke tahap tersebut, udah tahu arahnya, jalannya, teman-teman itu bisa langsung kayak, wah baru nih, bisa lomba nih, bisa masuk nih. Nah, dari tersebut nih, bisa langsung kayak dimaksimalin potensinya diri teman-teman buat berkembang, buat grow up, buat nekuni di bidang tersebut. Nah, dari bidang tersebut kadang kan bisa masuk di si Presma. Nah, si Presma tersebut itu kan yang menentukan dari teman-teman itu bisa mahasiswa berprestasi atau enggak. iya, Dan setiap tahunnya biasanya di Unti dari itu ada namanya Gala Dharma. Nah, Gala Dharma itu kan kayak ajang apa ya, apresiasi buat mahasiswanya iya. bagi yang udah pernah mengikuti lomba-lomba ataupun hal-hal yang lain intinya. Nah, dari tersebut kita bisa dapatin minimal kayak ada piala, sertifikat, Iya, bahkan dari fakultas pun juga ada seperti itu. Maka dari itu, kalau saya sendiri menurut saya teman-teman itu lebih baik mencoba daripada nggak sama sekali. Karena yes. apa ya? Dari kalau misalnya nggak pernah mencoba gitu mas, kita nggak akan tahu gitu kan, Iya, nggak akan tahu nggak uh, perkembangannya perkembangannya kita. Emang itu ya udah stuck di situ-situ aja betul gitu. kayak kita nggak tahu, kita kan nggak tahu ya Iya, emang rezekinya teman-teman, jalannya teman-teman di situ atau enggak yes. gitu. Oh, nah, nggak kerasa nih teman-teman nih. Tinggal satu pertanyaan yang terakhir mungkin ini bagi Mas Rifa ini mungkin kalau boleh tahu Mas Rifa ini bisa memberikan pesan bagi teman-teman dulu waktu awal Mas Rifa ini kuliah mulai dari maba sampai sekarang. Nah, itu apa pesan Mas Rifa itu bagi teman-teman apa friends? Oke, aduh nggak kerasa ya mas, sudah Iya, Mas. terakhir kebanyakan yapping atau apa ya mas, aduh semoga bermanfaat aja gitu ya mas. Oke. Yes, pastinya itu, Mas. Ah, jadi untuk apa ya, pesan-pesan saya kepada teman-teman ya, kepada saya sendiri juga, untuk ketika kita mulai hal baru, ketika kita ingin berkembang, ingin berproses, ingin menunjukkan bahwa kita itu bisa, sebisa mungkin teman-teman itu harus punya niat terlebih dahulu. Karena apa? Karena ketika kita nggak ada niat sama sekali, ketika kita nggak ada tujuan apa yang mau kita capai atau mau apa yang mau kita inginkan, pasti nggak akan tercapai. Walaupun bisa mungkin tercapai, akan tapi kita nggak punya target gitu. Kita Iya, nggak ada target kita mau berkembang gitu kan mas. iya, Nah, betul sekali. maka dari itu teman-teman itu harus punya niat sama target terlebih dahulu. Misalnya saya sendiri di kuliah dari awal maba itu saya kan udah berprinsip, saya nggak mau kayak SMA lagi. Nah, tinggal apa ya, tindakan apa yang saya lakukan untuk kedepannya. Nah, maka dari itu saya itu harus salah satunya di bidang Iya, lomba gitu. Nah, saya itu lebih menyukai di lomba. Nah, maka dari itu saya lebih menekuni di lomba. Nah, ketika kita udah menekuni di salah satu bidang, bahkan bisa beberapa bidang itu, Mas. Sebenarnya yang perlu saya apa ya? Saya tekankan bahwa ketika kita udah nyaman di salah satu bidang, sebisa mungkin kita itu harus konsisten. yes, Dan gak semua apa yang kita tekuni, walaupun kita sukai, gak semua berjalan dengan lancar. lancar. Dan Betul pasti sekali. ada lika-likunya, pasti Iya, ada ombang-ambing iya, gitu kan. Nah, maka dari itu, gimana caranya kita bertahan, gimana caranya kita untuk bersyukur. Kadang teman-teman kan kalau lomba itu nggak semuanya kita nyoba pertama langsung juara. yes, Otomatis betul. ada prosesnya, ada tahapnya. Iya, Minimal ketika teman-teman udah tahu gitu, udah tahu lomba, udah pernah nyoba lomba, minimal udah tahu
celahnya atau salahnya biar kedepannya itu bisa dipertahankan atau bisa diperbaiki gitu maksudnya. Nah, ketika udah diperbaiki, otomatis kita tumbuh lebih baik gitu mas, belajar Iya, dari kesalahan gitu iya, kan. itu pasti. Nah, maka dari itu bisa mungkin kita itu harus konsisten apa yang kita lakukan di apa yang kita lakukan sekarang gitu. Misalnya Iya, daerah kita sekarang. mau lomba, organisasi dengan membagi waktu yang tepat. Nah, dari hal-hal tersebut kita itu bisa, pasti bisa, nggak mungkin. Kadang orang ragu sama dirinya sendiri. Padahal yang tahu potensinya diri sendiri itu ya Susah, kalian iya, gitu. susah. Susah kalau misal nyari potensi diri tapi kalian masih bergantung sama orang lain, tapi gimana ya padahal kalian itu bisa loh sebenarnya. Saya itu sebenarnya itu kayak saya sendiri, saya nggak bisa sebenarnya mas, kayak saya public speaking, bahkan saya paling takut presentasi, bahkan saya paling takut gimana cara menyampaikan dengan benar gitu, Iya, saya paling takut kayak gimana caranya. Tapi ketika kita udah tahu tipsnya, ketika kita udah tahu gimana cara mengatasinya, nah hal-hal tersebut kayak udah jadi biasa gitu, kayak udah jadi oh jadi kayak gini. Paling ketika ada pertanyaan dari juri atau pertanyaan dari siapa gitu kan, bisa kita udah menyampaikan menyampaikan, dengan udah mudah. tahu arahnya, apa yang kita sampaikan pasti bisa jadi itu yang jadi pertanyaan gitu mas. Yes, Maka dari itu betul sekali. teman-teman itu harus konsisten buat belajar, buat berkembang, dan jangan jangan lupakan dari teman-teman dari lingkungan sekitar, bahwa kalian itu teman-teman itu nggak bisa tumbuh sendiri gitu. Pasti harus Ada yang ada bantu. yang mensupport. Nggak mungkin kita cari ilmu sendiri. Kita aja nyari ilmu ada bantuan dari orang lain. Nggak mungkin kita tumbuh sendiri gitu. Maka dari itu teman-teman berbanyak relasi. Ketika teman-teman nggak tahu apa itu kepenulisan, ketika nggak tahu gimana caranya pengalaman masuk di organisasi, nah teman-teman itu harus tanya biar nggak sesat. Kesulitan. Nah, kesulitan. Nah, biar nggak bingung gitu. Iya. Jadi teman-teman punya pandangan gitu. Nggak cuma hanya malas lah. Kadang kalau kita nggak tanya orang lain kan, alah organisasi buang-buang waktu. Kadang Yes, organisasi nggak berguna atau yes. lomba nggak berguna. Ngapain ketinggalan mata kuliah gitu kan? Padahal di sisi lain dari kampus aja mendukung. Mm. Kenapa Iya, kita nggak memanfaatkan privilege-nya sebagai iya. mahasiswa gitu kan? Terus kadang dari misal ada misal organisasi nggak benefit gitu kan? Padahal kalian itu nggak tanya. Ketika kalian tanya sama orang yang udah organisasi, pasti ada benefitnya di organisasi, entah dari relasinya, entah dari pengalaman pengalaman dari segi Skill, skill skill, juga. berkontribusi, kerjasama, itu pasti ada. Tergantung dari teman-teman sendiri gimana cara menerimanya. Nah, maka dari itu teman-teman kalau bisa tanya siapapun yang emang proper di bidang tersebut seperti itu, Mas. Media sosial ini sangat berguna ya Mas buat nyari-nyari seputar informasi lomba-lomba kayak gitu. Ayo, betul sekali. Karena apa? Karena di media sekarang, sosial sekarang itu kayak Instagram itu banyak sekali Iya, terkait info-info lomba gitu, Mas. Sampai sampai saya pun bingung mau ngikutin yang mana gitu, Mas. Maka dari itu, teman-teman jangan bingung-bingung. Misal cari di IG lomba atau yang yes. namanya itu biasanya mencarinya info lomba, info KTI SI gitu. Jadi banyak banget event lomba. Jadi teman-teman itu harus tetap ngikutin untuk apa ya, biar nggak ketinggalan gitu, biar nggak ketinggalan informasi terkait informasi lomba-lomba gitu. Betul. Sip. Mantap sekali Mas Rifa ini. Nggak kerasa topik pembicaraan podcast ini, episode ini sudah berakhir. Ya, Gitu Mas ya. Rifa. Wah, diskusi hari ini sangat insightful banget teman-teman. Terima kasih banyak Mas Rifai sudah Terima kasih juga. meluangkan waktunya untuk mengobrol dan berbagi sharing-sharing nih sama teman-teman Aqua Friends gitu. Terima kasih buat Aqua Friends yang punya ide ataupun masukan soal topik, entah kritik ataupun saran tentang konten di YouTube kami ini. Jangan ragu buat sampaikan ke Himakua ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan juga follow di Instagram dan Spotify kita ya. See you!